Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Gurumu Channel. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang entrepreneurship. Apa itu entrepreneurship? Ya, kita sering mendengar kata entrepreneurship. Dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan kata kewirausahaan. Kemudian apakah sebenarnya arti dari kata kewirausahaan itu sendiri? Mari kita bahas. Kewirausahaan adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan merancang dan juga menjalankan suatu usaha. Dan ya, seorang wirausahawan adalah seseorang yang memiliki usaha kecil yang menawarkan produk berupa barang ataupun jasa. Ya, jadi bukan barang saja tapi juga berupa jasa. Itu juga termasuk. Pada tahun 2000-an, pengertian kewirausahaan mengalami perkembangan makna, menjadi kemampuan untuk melihat peluang dan mewujudkannya menjadi sebuah usaha. Untuk mengetahui lebih jauh lagi arti kata kewirausahaan, mari kita simak pengertian dari kewirausahaan itu sendiri berdasarkan pandangan dari beberapa para ahli. Yang paling terkenal ada 5 orang. Mari kita simak. Number 1. Richard Cantillon lahir pada akhir abad ke-17 atau sekitar tahun 1680-an di Ballyheigue, County Kerry, Irlandia. Ia merupakan ekonom dan pemodal asal Irlandia yang mempunyai peran penting dalam perkembangan perekonomian pada awal era ekonomi modern. Cantillon ini adalah seorang Irlandia yang berasal dari suku Norman dan Yakobit yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di Perancis. Ia adalah anak seorang bangsawan Irlandia dan dikabarkan memiliki garis keturunan Stuart, salah seorang bangsawan dari kerajaan Inggris. Meskipun hanya sedikit informasi yang menceritakan tentang kehidupan Cantillon, namun dapat dikonfirmasi bahwa ia adalah pemodal yang brilian, yang membuat kekayaan besar dalam waktu yang sangat singkat. Dengan meminjamkan uang untuk spekulan, kemudian setelah meraup untung besar dari uang yang ia pinjamkan kepada para spekulan, ia kemudian mengambil alih bisnis perbankan salah seorang pamannya yang pernah bangkrut di Paris dan meraup keuntungan yang besar dari sana. Nah, ia kemudian mendirikan perusahaan permodalan yang dikembangkan di beberapa kota besar di Eropa. Sebagai pencipta teori ekonomi modern, Cantillon ini adalah ekonom pertama yang mengembangkan wawasannya untuk mengembangkan peran kewirausahaan dalam memainkan peran di perekonomian. Namun meskipun Cantillon memiliki kekayaan yang luar biasa, ia memperoleh sedikit penghargaan atas karya teoritis selama hidupnya. Apresiasi atas karya-karyanya baru muncul setelah pemikiran-pemikiran teoritis Cantillon yang ia tuangkan dalam lembaran tunggalnya yang diterbitkan pada tahun 1755 oleh Marquis de Mirabeau, ya. Setelah ia meninggal, ya. Jadi setelah meninggal baru ada yang menerbitkan bukunya ini. Pemikiran-pemikiran Cantillon inilah yang kemudian memberikan pengaruh besar pada ekonom terkenal seperti Adam Smith, ya. Dan Richard Cantillon meninggal pada tahun 1734. Ya, karirnya sebagai seorang ekonom sangat terkenal, ya. Jadi terutama untuk pengertian tentang kewirausahaan ini sudah sangat terkenal, yaitu pandangannya seperti ini. Pendapat Richard Cantillon tentang kewirausahaan adalah seorang yang bekerja sendiri atau self-employed. Jadi pemahaman beliau pada saat itu adalah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah seorang wirausahawan membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga yang tidak menentu. Nah,
Dan selanjutnya kesimpulan beliau adalah definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seorang menghadapi bagaimana seseorang menghadapi resiko atau ketidakpastian dalam berbisnis itu. Ya. Jadi 3 poin penting inilah yang sangat sering dikutip ya di semua buku tentang bisnis atau kewirausahaan atau yang ekonomi. Sangat terkenal statement beliau ada yang ini. Number 2. Jean Baptiste Say. Jean Baptiste Say ya, meninggal pada 15 November 1832 pada umur 65 tahun tepatnya. Beliau adalah ekonom ya, dan pebisnis dari Perancis. Pemikirannya beraliran liberal klasik dan mendukung persaingan perdagangan bebas dan pembatasan bisnis. Ia dikenal sebagai penemu dari hukum Say ya, yang dinamakan sesuai namanya, hukum Say ya. Jadi namanya Jean Baptiste Say dan hukum yang dia temukan ini dinamakan hukum Say ya. Jadi kelahiran 5 Januari 1767 di Lyon, Prancis. Kemudian kebangsaannya Prancis ya. Beliau bergerak di bidang ekonomi politik ini beraliran liberal klasik yang seperti saya sebutkan tadi. Beliau ini terinspirasi dari pendahulunya yaitu Richard Cantillon ya. Yang paling terkenal adalah hukum Say. Dan jika disimpulkan, yang paling terkenal adalah menurut Jean Baptiste Say ini adalah seorang wirausahawan adalah agen yang menyatukan alat-alat produksi dan menemukan nilai dari produksinya. Jadi seorang wirausahawan adalah agen yang menyatukan berbagai alat-alat produksi dan menemukan nilai dari produksinya. Ini adalah pengertian kewirausahaan dari Jean Baptiste Say. Number 3. Selanjutnya ada Ahmad Sanusi. Ini dari Indonesia ya, ekonom Indonesia. Memiliki pengertian sebagai berikut. Pengertian dari kewirausahaan menurut beliau adalah seperti ini. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku dasar, tujuan, trik, taktik, dan tenaga penggerak, proses, dan juga hasil bisnis ya. Profil pribadinya tidak terlalu banyak ya sih. Jadi yang statementnya aja saya ambil di sini, jadi paling terkenal ada ini. Number 4. Kemudian selanjutnya Soeharto Prawiro. Beliau adalah seorang ekonom dari Indonesia juga. Statement yang paling terkenal tentang kewirausahaan adalah seperti ini ya. Jadi mendefinisikan kewirausahaan sebagai suatu nilai yang diperlukan untuk memulai sebuah usaha dan pengembangan usaha. Ya, jadi suatu nilai yang diperlukan untuk memulai sebuah usaha dan pengembangan usaha. Itulah statement beliau yang sangat terkenal. Number Dan 5. selanjutnya ada dari Raymond. Menurut Raymond, kewirausahaan adalah seorang yang kreatif dan juga mampu mewujudkan kreativitasnya untuk meningkatkan kesejahteraan diri di lingkungan dan di masyarakat. Ya. Kesimpulan yang terakhir yang dapat kita tarik, kesimpulan dari penjelasan dari beberapa ahli ya, dari beberapa pendapat para ahli tersebut,
Dapat ditarik kesimpulan bahwa kewirausahaan erat kaitannya dengan nilai, sikap, kreativitas untuk meningkatkan kesejahteraan diri maupun masyarakat. Oke, itu saja yang dapat kita sampaikan dalam video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen positif di kolom komentar untuk terus membangun channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.